lawan. Silakan Bu Hadi. Lewat tendangan penjuru memanfaatkan umpan Tom Haye untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas Vietnam di Stadion Midin. Menyala Bang Jai, menyala Bung Maruf. Luar biasa bagaimana sebuah set awal tendangan sudut yang dilakukan dan kemudian eksekusi yang dilakukan oleh Bang Jai sangat luar biasa. Tapi menurut saya adalah kuncinya bagaimana tendangan sudut yang dilakukan oleh Tom Haye sangat manis, sangat baik dan kemudian tepat mengenai kepala. Dan sangat bebas Bung Maruf berdiri dari Bang Jai. Dan memang kalau kita lihat bagaimana di pertandingan awal dia sering memiliki peluang, memiliki kesempatan, tapi sekarang akhirnya bagaimana di pertandingan kedua, laga kedua, catch kedua, akhirnya dia mencetak 1 gol untuk Indonesia, mencetak 1 gol untuk Merah Putih, berkibar dan semoga berkibar sampai ke putaran ketiga. Ya mudah-mudahan saja lewat gol Jai Ijes, pemain asal klub Venezia, mampu terus bisa dipertahankan Indonesia untuk bisa terus memuluskan langkahnya ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Lewat gol sundulan memanfaatkan tendangan penjuru Tom Haye tadi Jai Ijes, kini Phu Van Tan bisa membangun serangan para pemain Vietnam. Do Hung Dong ke belakang Huy Hoang Viet An, kembali kepada Pham Tuan Tai, langsung ke tengah, arahkan pada Tian Lin, umpan panjang dari maksudnya kepada Quoc Van Kang, tapi bola terlalu jauh, umpan dari Nguyen Tai Son. Ini bola dikuasai oleh Jai Ijes, balik pada Hernando, umpan panjang, arahkan ke depan pada Orat Mangun, berduel dengan Bui Huang Tiendung, ada Pan Xuan Man, Marcelo Ferdinand pada Nathan, kuasai bola, Justin ke belakang, tempati oleh tadi Justin, ada Hernando Ari, umpan panjang, Asnawi, gagal tadi, ada Tom Haye, kuasai bola hoki, masuk kepada Witan, gagal Witan untuk meraih bola tadi, umpan dari hoki, cara harus lebih tenang lagi. Betul, harus lebih tenang dan harus lebih percaya diri ya. Oh, Kaisong bagus. Gagal kita lihat sangat baik, masih kuasai pemain Vietnam Huan Duc, ke belakang Huan Duc pada Bui Tien Dung, ada kita Pan Xuan Man, masih Pan Xuan Man, arahkan pada Do Hung Tung, ada kembali pada Xuan Man, angkat langsung ke kotak penalti, berbahaya, alhamdulillah, sangat bebas tadi Tian Lin Bung Maruf. Situasi yang tentu sangat mengkhawatirkan, sebuah skema serangan yang cukup sederhana dan kemudian Tian Lin memiliki kesempatan yang sangat baik, sangat terbuka karena dia berada di antara dua pemain belakang Indonesia dan bisa membelokkan Bora, tapi beruntung penyelamatan gemilang, penyelamatan brilian yang dilakukan oleh Hernando menjadi penyelamat untuk Indonesia. Kita lihat dua pemain hanya melihat seorang Tian Lin. Lepas dari pengawasan dan pengamatan Rizky Ridho dan Jai Ijes tadi, beruntung sudah tepat berada dalam posisi penjaga gawang berada. Marcelo Ferdinand, bagus sekali, cukup tenang. Witan Sulaiman ke belakang pada Jai Ijes. Hernando Ari Sutariyadi, umpan langsung ke depan, arahkan pada Asnawi. Bagus sekali kita Witan Sulaiman. Dilanggar kita lihat tadi oleh Nguyen Tai Son. Rupanya Indonesia juga perlu hati-hati dengan serangan balik dari sisi sayap dari Vietnam, Bung Maruf. Iya, karena tadi juga ada sebuah kesempatan yang begitu terbuka ya, tapi beruntung sundulan yang dilakukan tidak terlalu keras dan posisi yang ditempatkan oleh Hernando juga dalam posisi yang ideal. Tapi ini harus hati-hati karena tetap ada peluang yang dimiliki oleh Vietnam. Mereka melakukan 2 kali kesempatan, 1 tembakan on target dan kemudian tadi 1 sundulan yang cukup berbahaya. Nampaknya mendapat peringatan dari wasit Ali Reza, Jai Ijes. Apa yang sudah dilakukan, Bung Maruf? Tadi mungkin apa dia keluar untuk mengambil air atau ada sebuah tekanan yang dilakukan ya? Dengan bebas Indonesia, Tom Haye, umpan langsung di kotak penalti, sangat berbahaya. Ada kita Orat Mangun, langsung pada Nathan, masih kuasai Nathan ke belakang. Umpan sangat baik, kembali pada Orat Mangun, masih Orat Mangun langsung di kotak penalti. Oh, apakah sudah offside tadi? Ragnar Orat Mangun, pemain asal klub Fortuna Sittard, inilah debut pertamanya di tim nasional Indonesia dan memiliki
caps di klubnya saat ini 21 pertandingan. Ya, sudah betul 21 pertandingan ya di Eredivisie dan membuat dia menjadi salah satu pemain yang memang cukup penting di klubnya. Tapi saya justru lebih menyoroti bagaimana penampilan dari Nathan. Menurut saya Nathan di pertandingan kali ini setidaknya sampai menit 13 terlihat lebih percaya diri, lebih bagus. Kemudian dia lebih lepas ya dibandingkan dengan penampilan ketika dia menjalani debut di GBK. Mendapatkan pressure dan kemudian sepertinya nervous karena harus bermain di depan puluhan ribu pendukung timnas Indonesia. Sangat baik. Ke belakang kita lihat Asnawi Mangkualam, harus hati-hati Asnawi. Langsung arahkan kepada Hoki, gagal Hoki. Ada Dokumdung, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman. Akan kita lihat Witan, arahkan Asnawi di kotak penalti dan Pamtuan Tai, masih Pamtuan Tai. Oh, ada Dokumdung, ada kita Fantan, masih kuasai bola, ada kita Puan. Pelanggaran dilakukan oleh Jai Jes tadi untuk mengambil badan dari Puat Van Kang yang memang memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik yang sangat cepat dan berbahaya, Bung Maruf. Keputusan yang tepat dari Jai Jes ketika dia memutuskan untuk melakukan pelanggaran dengan sedikit menarik tadi karena jelas beresiko kalau kemudian Puat Van Kang lepas ya. Karena memang itu dalam situasi cukup menguntungkan ya Bung ya. Kita saksikan di sini, tapi ini bukan periode ini, tapi kita lihat di sini bagaimana sebenarnya memang advantage cukup besar. Jelas. Kartu kuning pertama 14 Jai mendapatkan kartu kuning, harus hati-hati Jai. Gagal kembali serangan dari Vietnam, mudah untuk dipatahkan oleh Hernando Ari Sutaryadi yang diberitakan sebelumnya kabarnya belum terlalu pulih 100% Bung Maruf. Betul, tapi kondisinya memang bisa dikatakan tidak sepenuhnya pulih sehingga dia juga tidak masuk dalam skenario utama, meskipun masuk dalam daftar pemain tapi tidak masuk dalam skenario utama untuk di kualifikasi di putaran kedua ini. Oh, sangat baik Teng Asnawi, langsung umpan cepat arahkan kepada Marcelino Ferdinand. Langsung sliding yang sangat luar biasa dari Bui Huang Viet An tadi untuk menggagalkan serangan yang coba dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Adalah Bui Huang Viet An yang juga bermain di Piala Asia dan juga di leg pertama di kualifikasi Piala Asia melawan Indonesia tanggal 21 November lalu. Kini kita lihat Asnawi Mangkualam, kapten kesebelasan, langsung arahkan potong, kita lihat sangat baik oleh Witan Sulaiman, dibuang saja kita oleh Phu Phan Tan yang turun jauh ke bawah adalah Phu Phan Tan yang menggantikan posisi dari Nguyen Duong Din Bach. Asnawi pemain asal klub Port FC Thailand, lempar ke dalam, arahkan langsung, umpan langsung di kotak penalti, berbahaya, arahkan ke arah Orat Mangut. Kini Huang Duch coba melakukan serangan balik, dikejar oleh Tom Haye, masih Huang Duch tapi digagalkan oleh Tom Haye tadi. Kita melihat sepertinya sudah ada chemistry ya di antara para pemain, termasuk juga bagaimana betul sangat beradaptasi sekali bagaimana Tom Haye bisa mengatur ritme di lini tengah, kemudian bagaimana penampilan yang impresif dari Ragnar juga, dan kemudian bisa melakukan 1-2 sentuhan dengan para pemain yang sebenarnya sudah cukup lama bersama dengan timnas Indonesia. Ya, Hoki Caraka yang benar-benar sangat diharapkan untuk bisa memberikan penampilan yang agak berbeda seperti yang telah dia perlihatkan di Stadion Gelora Bung Karno. Asnawi pada Marcelino tadi, tapi bola terlalu jauh, minta agak pendek tadi umpan Asnawi kepada Marcelino, Bung Maruf. Sebenarnya kalau kita bicara hoki, kita bicara soal pemain yang di kompetisi domestik dengan usia yang dimiliki sekarang cukup menjanjikan ya, karena dia sudah mencetak lebih dari 3 gol ya, dan kemudian juga memberikan 4 assist, artinya bahwa dia pemain yang layak untuk diberikan kesempatan. Orat Mangun, pelanggaran tadi dinilai oleh wasit Ali Reza Fagani. Tendangan bebas, Tam Tuan Tai ke belakang pada Win Philip, Bui Huang Viet An, langsung ke tengah, ada Huang Duch ke belakang, Do Hung Dung, Bui Huang Viet An, Do Hung Dung kembali, Bui Huang Viet An, coba dikejar oleh Orat Mangun, ke tengah pada Huang Duch, Bui Tien Dung, atas tadi jatuh di kaki Do Hung Dung kembali dari Vietnam. Nampaknya para pemain Vietnam pun agak sedikit nervous, Bung Maruf. Betul, karena mereka memang merasa dipotong oleh Asnawi, serangan balik cepat, Asnawi, masih Asnawi, umpan pada Witan. Oh, kenapa tidak dibawa langsung, Bung Maruf? Iya, Witan memutuskan untuk memberikan back heel ya, back heel tadi agak memaksakan diri menurut saya.
Karena posisi Marcelo juga belum posisi yang ideal ya, karena dia Marcelo masih berlari dan Marcelo menduga bahwa bola diberikan ke depan, bukan kemudian di back pass. Rizky Ridho, Jai Ijes kembali kepada Rizky. Umpan panjang ke depan, arahkan dari maksudnya kepada Witan, tapi ada Bui Kuang Viet An. Intercept yang sangat cepat tadi, kini Tom Haye. Witan Sulaiman, Nathan, gagal Nathan memberikan umpan mata. Coba diraih tadi oleh Tom Haye namun gagal. Masih para pemain Vietnam, Wang maksud Tyson, Wei Tien Dung, belakang pada Bui Kuang Viet An. Masih Bui Huang Viet An, Huang Duch, masih Huang Duch, langsung arahkan ke depan. Sudah umpan-umpan terobosan, nampaknya ini strategi yang coba diterapkan oleh pemain-pemain Vietnam, dan ini harus hati-hati dengan chip. Biar gimana pun pemain Vietnam memiliki kecepatan yang sangat baik. Betul, dan memang mereka lakukan karena mereka tahu bahwa tidak mungkin mereka berduel di lini tengah, sehingga bola-bola terobosan seperti yang mungkin mereka lakukan untuk bisa membongkar pertahanan Indonesia, dan dua sayap mereka juga bergerak cukup aktif untuk bisa ikut memberikan tekanan, Bu. Tangan gawang Indonesia adalah Witan Sulaiman, pemain asal Bayangkara yang sedang dipinjamkan oleh Persija Jakarta. Cukup baik penampilannya di dua pertandingan kali ini ya, Bung ya. Dan kali ini tadi sampai menit 15 juga terbang dengan sangat impresif. Bagus sekali hoki, coba dikejar oleh Witan. Pham Tuan Tai pada Nguyen Philip, masih Nguyen Philip, umpan panjang ke depan, arahkan pada Pham Xuan Man, coba diraih sangat baik oleh Nathan. Hernando Ari Sutariadi langsung umpan ke depan, arah kepada Hoki, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offside Hoki Caraka. Jadi penampilan pertama tentu saja Sintayong harus belajar dari pengalaman, karena saat itu Vietnam langsung melakukan inisiatif penyerangan, Bung Maruf. Iya, dan waktu itu mungkin juga Sintayong tidak menyulitkan, Bung Maruf. Sangat menyulitkan, bahkan kita sepanjang babak pertama tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia ya. Baru di babak kedua ketika ada perubahan, ada pergantian pemain dengan masuknya Sandy Walsh, masuknya kemudian Arhan, dan tentu bagaimana masuknya beberapa nama yang kemudian membuat pemain jadi lebih kompetitif. Oh, sangat baik Hoki Caraka, Marcelo Ferdinand. Terlalu lama tadi Asnawi ke belakang pada Jai. Pas pada penjaga gawang Hernando. Masih Hernando dihampiri oleh Tian Lin. Umpan lambung ke depan. Sudah keluar lapangan pertandingan tadi umpan dari Hernando Ari. Pham Tuan Tai, kini Vietnam kuasai bola dari bawah. Bui Huang Viet An, Nguyen Philip, Wei Tien Dung, kemudian dikejar oleh Orot Mangun, balik pada Nguyen Philip, gawang berdarah Czech Republic. Pham Tuan Tai coba dikejar oleh Witan Tian Lin, bukan sebuah pelanggaran, gagal tadi Marcelo Ferdinand. Do Hung Tung ke belakang, Pham Tuan Tai pada Nguyen Philip. Do Hung Tung, Pham Tuan Tai. Ke depan langsung, arahkan kepada Do Hung Tung, kini Phu Phan Tan. Masih Phu Phan Tan kuasai bola. Nguyen Tyson, Tian Lin. Gagal Asnawi, harus hati-hati Indonesia. Ada Do Hung Tung, dua pemain Vietnam di kiri, ada Phu Phan Tan. Bukan sebuah pelanggaran. Kini Witan Sulaiman yang bisa kuasai bola. Kita lihat Tom Haye, masih Tom Haye, di tengah Tom Haye, umpan langsung ke kiri, tempati oleh Ragnar Orat Mangur, coba dikejar oleh Pham Xuan Man, masih Ragnar, ada kita Tom Haye kembali, masih Tom Haye. Tom Haye sangat bebas, coba didekati oleh Nguyen Huang Duch, ada Justin, masih Justin di tengah, tempati oleh Nathan, kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita letak dari kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar, dan gol! Alhamdulillah, alhamdulillah, gol dari Ragnar lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras tadi, menembus pertahanan ketat dari Nguyen Philip.
untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara Indonesia, Bung Ma'ruf. Bagaimana kita saksikan kualitas dari seorang Ragnar, kualitas individu, kolektivitas tim yang juga diperlihatkan oleh para pemain Indonesia, membuat Vietnam menjadi takut, membuat Vietnam menjadi ragu, dan membuat Vietnam banyak melakukan kesalahan. Gol yang sangat baik, gol yang sangat indah di laga pertama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia. Kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri, dan kemudian melewati sela-sela kaki dari penjaga gawang. Ya, gol yang sangat fantastis. Kita lihat bagaimana Ragnar Mangun, pemain asal klub Fortuna Sittard, main yang dipinjamkan oleh Groningen, mampu menjebol gawang Win Philip lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras. Inilah gol pertama dalam debutnya di tim nasional Indonesia di Stadion Midin. Semoga saja Indonesia terus bisa menambah golnya dan juga mempertahankan